Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada topologi jaringan ya. Jadi kita mau mengkonfigurasi router mikrotik tipe RB952UI ya untuk lab sekolah. Nah, di sini yang perlu diketahui ya, untuk RB952UI ini ada 5 port. Ya, port yang pertama ini sebagai sumber internetnya. Ya, terserah apa dari Indihome atau ISP yang lainnya. Yang berikutnya yang port kedua ini ya, kita gunakan untuk klien lab A dengan jumlah hostnya 25 klien, bandwidthnya dibatasi, upload downloadnya 256 per 512 kilobyte ya. Dengan IP-nya 192.168.20.1 dengan subnetnya /24. Yang berikutnya untuk port 3-nya ini untuk klien lab B, jumlah hostnya 25 klien, bandwidthnya sama ya seperti yang lab A 256, uploadnya downloadnya 512 kilobyte dengan IP-nya 192.168.30.1, subnetnya /24. Nah di 952U ini ada wireless ya, wirelessnya itu ada dua, namun kita gunakan satu ya. Di sini untuk wireless hotspotnya IP-nya 192.168.40.1, subnetnya /24. SSID-nya SMKNA hotspot. Nah, nanti di hotspot ini kita gunakan profil ya. Kita bikin profil. Nah, untuk guru ini 512, uploadnya, downloadnya 1 MB ya. Sedangkan untuk siswa ini user kita gunakan profil user ini ya 25 share. Jadi di share 25 sebanyak 25 user nanti ya. Untuk upload downloadnya 512 per 512. Oke, bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Berikutnya, yang harus diketahui, ya, coba masukkan dulu ya. Di sini saya nggak menampilkan video ke fisiknya. Masukkan kabel sumber internetnya ke port ini ya, port 1 internet. Berikutnya yang port 2 ini kita sambungkan ke laptop ya atau ke PC. Di sini saya menggunakan laptop ya. Jadi sambungkan ke laptop, kita konfigurasinya melalui Winbox. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya karena di sini udah terhubung ya kabelnya. Saya gunakan Winbox. Nah, di Winbox ini kenapa nggak tampil ya MAC address-nya? Mungkin ini terblok. Terblok bisa aja terblok oleh firewall. Nah, kita coba dulu disablekan ya. Coba klik dulu ini ya, network internet setting ya, yang sebelah kanan. Kita coba yang VirtualBox-nya ya, kita disablekan dulu. Oke, lalu yang adapter option. Nah, ini ya, yang Ethernet 2, ini enable untuk VirtualBox, kita disablekan dulu ya. Jadi ada dua yang harus kita off-kan ya. Tadi yang VirtualBox Ethernet-nya, yang berikutnya adalah yang firewall-nya ya. Klik ini yang bawah, Window Defender Firewall. Oke, lalu klik yang ini, Turn Window Defender Firewall on or off. Nah, ini udah off ya, udah kita off-kan ya. Oke, ini kalau on, di off-kan. Nah, yang tadi kemungkinan dari VirtualBox. Nah, ini udah tampil ya, udah tampil. Kita masuk via MAC address, lalu klik connect. Nah, untuk tahap awal kita reset dulu konfigurasi ya. Dikhawatirkan udah ada konfigurasi sebelumnya. Caranya klik sistem, klik reset configuration. Nah, di sini diklik yang no default configuration sama do not backup-nya ya. Diklik, lalu klik reset configuration, lalu jawab yes. Saya masuk lagi ke Winbox, tunggu ya. Nah, untuk mereset ini ada lagi mereset dengan cara hard reset ya. Hard reset itu berarti mereset langsung ke perangkatnya. Ya, untuk
videonya seperti ini ya. Nah ya, jadi jika router MikroTik ini sudah dikasih password ya, lupa untuk masuk ke Winbox-nya, passwordnya itu apa gitu ya, nggak ingat. Nah, ini bisa cara hard reset ya, seperti ini. Nah, di MikroTik ini ada lubang yang tulisannya RST ya, itu untuk reset. Terus juga ada lampu forward ya, dan juga lampu user ya, USR. Oke, bagaimana cara meresetnya? Nah, untuk mereset secara langsung ke routernya, ini posisinya off ya, artinya tidak ada sumber listriknya, jadi harus off. Nah, kita nanti colokin pinnya, terserah mau besi ya, mau pulpen. Nah, di sini saya gunakan pin yang seperti ini ya, itu ditekan sampai terdengar bunyi klik gitu kan, sampai terdengar bunyi klik. Oke, lalu ditahan dan dimasukkan powernya ya. Oke, ini biar jelas ya, diputar dulu. Nah, ditekan lubang resetnya sampai terdengar klik gitu kan ya. Terus powernya dimasukin. Nah, tahan kurang lebih 10 detik sampai tombol lampu resetnya itu kedip-kedip. Oke, kalau udah dicabut dan nanti lampunya itu mati ya. Nah, itu cara mereset via hard reset ya, atau langsung ke itu ya, ke MikroTik-nya. Lalu klik connect. Oke, berikutnya kita ke interface ya. Di sini kita ganti interface-nya untuk Ether 1 itu karena sebagai internet ya. Di sini saya ganti Ether 1-nya internet. Oke, berikutnya Ether 2-nya saya ganti lab A ya. Ether 3-nya lab B. Oke, ini udah. Berikutnya kita aktifkan wireless LAN-nya. Yang ini diklik, lalu klik yang centang biru ini. Nah, ini udah aktif ya. Kita coba bikin hotspotnya ya. Hotspotnya tadi yang ini ya, SMKNA hotspot. Oke, caranya double klik WLAN-nya, terus di tab wireless ini, di modenya yang station ini diganti dengan Avebris ya, Avebris. Terus SSID yang MikroTik ini, yang bawaan ini diganti dengan SMKNA hotspot. Nah, seperti ini ya. Yang lain-lainnya nggak ada perubahan. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya kita aktifkan DHCP client ya. Ini di di menu IV ya. IV, lalu klik ini DHCP client, klik ini plus. Nah, di sini di interface-nya internet ya. Karena ini udah terpilih nih ya. Internet, lalu klik OK. Oke, berikutnya kita aktifkan DNS-nya, IV, DNS. Oke, di servernya isikan 8.8.8.8, lalu tekan panah bawah 8.8.4.4. Ini DNS dari Google ya. Lalu klik apply, lalu klik OK. Kita tes internetnya ya dengan cara ping ke Google. Oke, ini udah nyambung ya. Coba kita ping menggunakan DNS nama Google. Oke, ini juga nyambung ya, terkoneksi. Oke, ini saya close. Oke, langkah berikutnya adalah kita ngasih IP ya. IP untuk ini ya. Nah, IP untuk port 2 dan port 3. Oke, caranya klik menu IV addresses. Nah, di sini klik ini ya, simbol plus. Oke, berikutnya kita isikan IP address untuk lab A 192.168.1.0
20.1/24. Interface-nya ini yang ini ya, lab A. Lalu klik apply, klik OK. Tulis lagi untuk IP lab B-nya 192.168.30.1/24. Oke, berikutnya untuk interface-nya lab B ya. Oke, di apply, oke, lalu oke. Terus satu lagi untuk wireless LAN 192.168.40 ya, .1/24. Ininya wireless LAN 1 ya. Apply, oke. Oke, berikutnya kita aktifkan NAT-nya. Di sini klik menu IV, firewall. Nah, ini tab NAT-nya ya, aktif. Lalu klik plus. Oke, lalu ke general ya. Nah, ininya SSC sign-nya RSC NAT ya. Kemudian out interface-nya yang internet ya. Oke, yang ada satu internet. Berikutnya action-nya ini masquerade. Lalu klik apply. Oke. Berikutnya kita aktifkan DHCP server. Kita klik lagi IV DHCP server. Lalu kita klik ini ya, DHCP setup. Oke, di sini kita pilih dulu yang ini ya, yang lab A. Lalu klik next. Naik lagi. Nah, di sini boleh dibatasi ya, dari 2 sampai berapa nih. Misal di sini saya batasi sampai 50. Oke, naik lagi. Oke, lalu oke. Lanjutkan lagi ya untuk lab B-nya. Di sini DHCP setup lagi. Ini untuk lab B-nya. Klik next. Oke, di sini batasi 50 lagi, sama ya. Oke, next. Oke ya. Oke, di sini berarti internetnya udah bisa ya. Kita coba browsing untuk laptop saya. Oke, kita coba ya, google.com. Oke, ini udah nyambung ya. Sampai langkah ini udah nyambung. Berikutnya kita coba batasi ya, limit untuk ini lab A dan lab B-nya ya. Caranya kita masuk ke script. Kita coba gunakan script. Itu adanya di sistem. Lalu script sini ya. Lalu tekan plus. Oke, scriptnya misal di sini saya namai lab A. Lalu ketikkan di sini scriptnya .2 for spasi x spasi from spasi 2 to 50 do sama dengan kurung kurawal slash q ya, spasi simple add name sama dengan tanda petik. Nah, ini harus sama ya, header 2 lab strip A strip $x. Oke, dicek lagi, header 2 lab strip A strip $x spasi mark limit sama dengan 256 K per 512 K ya, target sama dengan, nah, IP-nya 192.168.20 $x kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Ini saya copy ya buat nanti ini Oke, ini udah. Berikutnya untuk lab B-nya gitu ya. Di sini lab
strip B ya. Ini tinggal diganti. Ini lab B, IV-nya itu 30 ya. Apply. Oke, ini udah. Nah, kita coba lihat di Q. Sorry, ini scriptnya belum dijalankan ya. Oke, ini di run script dulu. Ini run script dulu. Yang ini juga lab B juga di run script. Oke, ini udah jalan ya. Selanjutnya di Q. Nah, ini udah masuk. Ini udah masuk tuh ya untuk lab A, lab B. Nah, di samping cara tadi itu kita bisa juga langsung di sini ya. Klik plus gitu ya. Terus di generalnya misal di sini kita bikin limit lab A. Nah, bisa seperti ini sih yang tadi juga ya. Terus IP-nya untuk lab A itu kan netbooknya itu 192.168.20.0/24 seperti ini. Terus di sini bisa dibatasi nih. Di MAC limitnya tadi 256. Terus downloadnya 512. Nah, bisa seperti ini juga ya. Nanti di OK ya. Oke, ini alternatif ya, cara yang simpelnya. Kalau tadi menggunakan yang script itu seperti tadi perintahnya. Ini lab B sampai 50 ya, lab A juga sampai 50 nih ya. Oke, berikutnya kita bikin hotspotnya ya, hotspot untuk login. Ini saya close. Kita masuk ke IV. Lalu ke hotspot. Nah, di sini di tab server ini kita klik hotspot setup. Di sininya pilihnya WLAN 1 ya. WLAN 1 lalu kita klik next. Oke, ini IP-nya betul, next. Nah, di sini kita batasi sampai 100 aja ya. Terus next, select sertifikatnya non aja, kita next, terus next lagi. Nah, DNS name-nya kita ketikkan www.smkna.sch.id, lalu klik next. Nah, untuk passwordnya misal 123456 ya, lalu klik next, lalu OK. Nah, sampai di sini untuk login ke hotspot udah kita buat ya. Berikutnya kita bikin user profilnya ya. User profilnya masih di menu IV, lalu hotspot, user profil yang ini, lalu klik plus, general di sini limit guru. Berikutnya rate limitnya 512K per 1M. Nah, share usernya ini saya isikan 1 ya, berarti hanya 1 perangkat ya. Oke, berikutnya di apply. Oke, ini untuk guru ya. Satu lagi untuk siswa ya, klik lagi plus. Oke, di sini limit siswa. Untuk siswa itu 512 ya. Oke, usernya tadi dibatasi 25. Berarti satu akun ini untuk 25 perangkat. Limitnya 512 per 512K. Oke, lalu oke. Nah, ini udah ya. Sekarang kita buat loginnya. Oke, caranya ke IV ya. IV hotspot ke user ya. Sekarang ke user, lalu klik plus. Nah, usernya di sini untuk guru ya, misal Denny. Passwordnya 123456. Oke, untuk profilnya ini masuk ke guru.
Oke, lalu klik. Nah, ini untuk password biar kelihatan ya. Klik di ini ya, di setting, hide passwordnya dihilangkan. Nah, biar terlihat gitu ya passwordnya. Oke, lalu saya apply. Oke ya. Oke, berikutnya untuk siswa. Ya, kalau untuk guru silahkan ya di tulis lagi ya, bikin lagi. Untuk siswa eh, coba saya tambahkan misal di sini name-nya siswa, passwordnya 123456. Oke, di sini profilnya limit siswa. Oke ya, apply. Oke. Nah, ini udah bikin ya user profilnya. Oke, ini untuk yang nama Denny ya, pakai limit guru. Untuk siswa itu pakai limit siswa profilnya. Oke, berikutnya ini yang tak kalah penting juga kita atur waktu mikrotiknya itu di sistem. Lalu ke clock ya. Kita tentukan areanya. Nah, ini udah Jakarta ya. Oke, udah sesuai. Lalu kita SNTV-nya juga tentukan. Ini di sistem. Di SNTV kliennya. Ini berguna ketika kita menggunakan script ya, yang berhubungan dengan jam. Oke, di sini kita enablekan ya, di sini enable primary NNTV servernya kita isi dengan ini ya 0.full.ntv.org. Ini di copy aja. Oke, berikutnya yang keduanya itu ujungnya aja nih yang beda ya. Awalnya ini 1. Ini cukup 2 aja ya yang diisi. Oke, berikutnya apply. Nah, ini akan berubah menjadi alamat IV ya. Oke, sampai di sini udah ya, udah selesai. Nah, kita coba ini yang aktif yang terhubung ke laptop itu yang lab A ya. Kita coba tes yang tadi dibatasi kan 512 ya. Coba kita tes bandwidth-nya. Apakah benar 512? Nah, betul ya. Oke, 512 itu berarti 0,5-an gitu ya. Oke, berikutnya uploadnya. Oke, ini lebih kecil ya. Oke, di sini saya coba pindahkan ya, yang port tadi yang di ini port 2 saya coba pindahkan ke port yang ketiga ya. Ini posisinya R ya. Lihat, ini saya pindahkan ke port yang ketiga. Oke, ini restart lagi ya inbox-nya. Connect. Klik interface. Nah, ini yang jalan ini ya, yang port ketiga. Coba saya tes lagi koneksi internetnya. Oke, klik start. Oke, ini udah ya, berarti maksimal 512. Oke, itu aja ya bagaimana cara konfigurasi router Mikrotik RB952 ya dari awal sampai membagi bandwidth. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.